Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ide Resi Agung Darmo Adiaksa PHDI, Ratu para Tulingih sekalian yang sucikan, Ketua Sabe Wolake, Brigjen Pur Gede Alit yang hormati, Pengurus Pusat PHDI Masa Bakti 2021-2026 yang berbahagia, serta hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan izinkan saya untuk membacakan pernyataan resmi ke-6 PHDI Masa Bakti 2021-2026 nomor 03-Pusat-10 Romawi-2021. Om Swastiastu. Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah dan bimbingannya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dua hal penting, yaitu pertama, hasil pertemuan kami dengan Bapak Muldoko KSPRI, di mana kita sangat berterima kasih kepada Bapak Muldoko atas upayanya, sehingga saya bisa bertemu dengan Saudara Wisnu Bawo Tenayo WBT, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI 2016-2021 di kantor KSPRI pada tanggal 18 Oktober 2021 mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah mencari titik temu perbedaan antara pengurus PHDI 2016-2021 dengan pengurus PHDI 2021-2026 guna mendapatkan solusi yang terbaik. Dari diskusi yang terjadi, tidak ditemukan poin persamaan yang cukup untuk mencari solusi, karena memang ada perbedaan pandangan yang sangat substansial, yang kemudian dapat kami simpulkan sebagai berikut. 1. Terhadap tuntutan pencabutan pengayoman PHDI terhadap sampradaya asing, khususnya Hare Krishna, ISKCON, dan Sai Baba, WBT menyatakan: A. Pencabutan surat pengayoman PHDI terhadap ISKCON telah dilaksanakan melalui surat pencabutan yang telah dikeluarkan oleh PHDI 2016-2021. B. Bahwa selama ini tidak ada tuntutan untuk pencabutan pengayoman PHDI terhadap Sai Baba, sehingga tidak perlu ada tindak lanjut tentang keberadaan Sai Baba. Kedua, terhadap tuntutan penghapusan pasal-pasal pengayoman terhadap sampradaya dan pasal-pasal terkait lainnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PHDI, WBT menyatakan: A. Harus disadari bahwa Hindu sejatinya terdiri dari sampradaya, karena pengertian sampradaya adalah aguron-guron yang sejak lama sudah ada dalam Hindu di Indonesia. B. Keputusan terhadap keberadaan sampradaya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PHDI akan ditentukan dalam Mahasabha melalui hasil keputusan Paruman Sabo Pambita yang akan berupa bisama, kemudian akan menjadi satu ketetapan Mahasabha yang akan datang. Ketiga, terhadap tuntutan pemurnian PHDI dan pemurnian Hindu dengan mengeluarkan sampradaya dari PHDI dan Hindu Nusantara, WBT menyatakan: A. Hindu adalah agama yang berkembang sesuai perkembangan zaman. Tuntutan perkembangan ini mesti diakomodir,
karena hak warga negara untuk melaksanakan keyakinannya. B. Saat ini PHDI sedang mencari solusi tentang mahalnya biaya upacara Hindu. Apalagi saat ini telah berkembang menjadi festival seperti arak-arakan ogoh-ogoh, serta telah berkembang menjadi kolosal, melibatkan sangat banyak orang yang membutuhkan biaya besar, sehingga berakhir pada proposal meminta dana pada pihak lain. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh WBT tersebut di atas, maka kami selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026 menanggapi pandangan dan pernyataan dari WBT tersebut sebagai berikut. A. Menurut kami telah terjadi upaya untuk mengamankan Sampradaya Sai Baba yang izinnya sudah dicabut oleh Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dengan suratnya nomor H-BA-01.2/1421/1 Romawi-1994 karena telah mencampur adukkan semua agama menjadi pengikutnya. B. Upaya yang sama juga dilakukan terhadap Sampradaya Hare Krishna, ISKCON, walaupun telah dilarang dengan SK Kejaksaan Agung nomor 107/JA-5/1984 dan dengan menyatakan bahwa seluruh pengikut Hindu di Indonesia adalah Sampradaya yang dimaknai sebagai aguron-guron yang telah ada sejak dulu di Indonesia. Upaya ini jelas merupakan kesalahan dalam memahami ajaran suci agama Hindu yang bersifat tetap, abadi, dan perkembangan seni dan budaya Hindu Dresta Nusantara yang konsisten, dinamis, dan terus berkembang serta tidak meninggalkan kejati diriannya. C. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas-jelas telah mengaburkan pemahaman umat Hindu Dharma Indonesia dengan melakukan generalisasi pemahaman ajaran suci agama Hindu yang bersifat kekal abadi terhadap seni budaya Hindu Nusantara yang terus berkembang secara dinamis dan konsisten dengan kejati diriannya. D. Harapan yang bertumpu pada lahirnya Bisama dikaitkan dengan keberadaan Sampradaya dan dengan mengetahui perbandingan jumlah sulinggih yang pro dan kontra Sampradaya dalam struktur Sabo Pandita dalam kepengurusan 2016-2021, maka sangat mungkin hasil Mahasabo yang akan digelar pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2021 akan melanggengkan Sampradaya dalam PHDI dan Hindu Nusantara. E. Pernyataan tersebut di atas diperjelas dengan penolakan WBT terhadap aktivitas seni budaya dan tradisi keagamaan Hindu Dresta Bali seperti Festival Seni Budaya Ogoh-ogoh yang menurutnya mengeluarkan biaya yang besar, padahal WBT tidak memahami Festival Seni Budaya Bali merupakan salah satu aset dan sumber PAD terbesar Provinsi Bali. F. Bahwa kami pengurus PHDI Pusat 2021-2026 sudah semakin jelas memahami sikap dan pendirian WBT selaku Ketum Pengurus Harian PHDI 2016-2021 yang disampaikannya kepada Bapak Muldoko dalam pertemuan tersebut di kantor KSP Jakarta dengan menyatakan dengan pernyataan-pernyataan bahwa BBT akan tetap melakukan Mahasabo tanggal 28 sampai 31 Oktober 2021 dan juga tetap mengayomi Sampradaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak seluruh umat Hindu se-Nusantara tetap berupaya mempertahankan dresta dan ajaran luhur yang adiluhung yang telah kita warisi dari para leluhur kita dan melihat kembali para pengurus PHDI yang pro terhadap Sampradaya karena tujuan mereka menghilangkan adat, tradisi, dan budaya kita. Hal ini juga sejalan dengan
harapan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, LBP, dalam pertemuan dengan beliau pada tanggal 13 Oktober 2021, di mana beliau menyatakan, tolong pertahankan Bali dengan adat, tradisi, dan budaya seperti saat ini. Jangan dirubah dengan yang aneh-aneh. Kedua, pernyataan resmi ini adalah juga sebuah pernyataan sikap dan pendirian pengurus PHDI Pusat masa bakti 2021-2026 terkait dengan Wiswa Hindu Parisad V8P yang belakangan mencuat ke media sosial dengan sikap dan pendirian sebagai berikut. A. Berdasarkan kajian informasi yang diperoleh dari situs resmi Wiswa Hindu Parisad oleh Dr. Dayu Gayatri SSN MSI, salah seorang wakil ketua pengurus harian PHDI Pusat 2021-2026 yang kami yakini sebagai informasi berharga bagi organisasi Hindu yang ada di Indonesia, yang nama organisasinya dimasukkan dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisad yang memiliki reputasi negatif di luar negeri. B. Bahwa kami juga mengetahui dari media Hindu dan melakukan klarifikasi langsung kepada Dr. Agung Diatmika, selaku Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri Pengurus PHDI Pusat 2016-2021, yang sejak tanggal 26 Juli 2021 telah diangkat sebagai Trustees of Central Wiswa Hindu Parisad oleh Swami Vidyananand JT, General Secretary Wiswa Hindu Parisad, untuk mewakili organisasi Wiswa Hindu Parisad di Indonesia. C. Atas dasar pengkajian informasi yang kami peroleh dari situs dan media Hindu tersebut, kami menyatakan sikap menolak PHDI dicantumkan dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisad VHP. Untuk itu, kami meminta kepada perwakilan Wiswa Hindu Parisad yang ada di Indonesia agar segera menghapus nama PHDI dari situs Wiswa Hindu Parisad. D. Demikian juga kami menghimbau kepada organisasi-organisasi Hindu yang dicantumkan nama organisasinya dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisad agar melakukan klarifikasi yang sama untuk menghindari dampak negatif terhadap organisasi yang ada di Indonesia akibat pemberitaan negatif di luar negeri tentang gerakan VHP yang radikal dan intoleran melalui video visual. Demikian keterangan resmi ini kami sampaikan. Kiranya umat Hindu di seluruh Indonesia, khususnya pengurus PHDI provinsi, kabupaten, kota, agar menyadari bahwa kita saat ini telah menghadapi pada suatu perjuangan untuk melawan musuh yang bersemayam dalam diri kita sendiri, yaitu memperjuangkan kebenaran dalam ngajegan Hindu Dresta Nusantara, warisan para leluhur yang adiluhung. Om Santi 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 Om. Jakarta, 19 Oktober 2021, Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, masa bakti tahun 2021-2026. Sekretaris Cap ditandatangani Komang Priyambada SE, Ketua ditandatangani Marskal TNI Pur IB Putu Dunia. Demikian telah saya bacakan. Selanjutnya silakan Pak Komang untuk melanjutkan acara. Om Santi.